Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang hidup sesuai firman Tuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 119 dikenal sebagai pasal terpanjang dalam Alkitab, dan isinya terutama berbicara tentang satu hal yang sangat mendasar, yaitu firman Tuhan. Bagi pemazmur, firman Tuhan adalah fondasi hidup. Di ayat 2 dan 3 ini, pemazmur langsung menyatakan siapa yang disebut berbahagia di hadapan Tuhan. Berbahagia di hadapan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah atau selalu hidup dalam keadaan nyaman, melainkan hidup yang diberkati dalam arti mengalami kelimpahan rohani, kepuasan dalam hadirat Tuhan, dan hidup yang bermakna oleh perkenanan Tuhan. Orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang hidup memegang peringatan-peringatan Tuhan dan mencari Dia dengan segenap hati. Perhatikan urutannya. Hidup sesuai firman Tuhan dimulai dari mencari Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah sikap hati yang menjadikan Tuhan sebagai pusat, bukan pilihan tambahan. Dengan demikian, firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi yang membimbing keputusan, sikap, dan arah hidup kita. Kemudian, pemazmur melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang-orang ini tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ini penting. Hidup sesuai firman Tuhan bukan hanya soal menjauhi yang salah, melainkan juga aktif berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup setiap hari. Hidup sesuai firman Tuhan berarti apa yang kita pikirkan, perkatakan, dan lakukan harus selaras dengan firman-Nya. Tentu ini meliputi semua aspek kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, dalam relasi dengan sesama, maupun dalam pelayanan kita. Karena itu, ketika kita mempelajari firman Tuhan, jangan hanya berhenti sebatas pengetahuan. Firman itu harus kita simpan, jaga, dan jadikan pegangan hidup. Setelah mempelajarinya, kita harus merenungkannya dan meminta Roh Kudus membentuk cara kita berpikir dan bertindak sesuai firman itu. Saat ini, sejauh mana firman Tuhan telah membentuk hidup kita? Adakan waktu secara konsisten untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita mengenal kehendak-Nya dan hidup sesuai rencananya. Kemudian, berdoa minta Tuhan untuk menunjukkan area hidup yang perlu kita selaraskan kembali, lalu ambil langkah nyata untuk hidup menurut jalannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Ampuni kami jika selama ini kami mendengar firman-Mu, tetapi belum sungguh-sungguh menurutinya dalam hidup kami. Ajar kami untuk mencari Engkau dengan segenap hati, memegang firman-Mu sebagai pedoman hidup kami, dan berjalan di jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Roh Kudus, bentuklah pikiran, perkataan, dan tindakan kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.